Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Di video kali ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Oppo, yaitu Reno 8 5G. Dan saya yakin kalian semua udah pada nonton video review maupun kelebihan dan juga kekurangan dari ponsel ini. Tapi nggak ada salahnya kalau kalian simak lagi pada video ini, karena kita akan bandingkan, atau lebih tepatnya pembuktian nih ya, sensor IMX766 yang ditanamkan oleh ponsel Reno 8 5G dengan harga 7,9 jutaan, dan akan kita bandingkan dengan kamera dari Realme 8 dengan resolusi sebesar 64 megapiksel, dan kalau nggak salah itu pakai sensor dari Samsung. Cuman waktu saya cek langsung pada situsnya Realme nih ya, di situ ada keterangan 64 megapiksel kamera utama dengan bukaan f1.79 aperture. Jadi kira-kira gimmick atau enggak, dan seperti apa perbedaan antara ponsel yang menggunakan sensor IMX766 dengan resolusi 50 megapiksel dengan ponsel yang tidak menggunakan sensor tersebut dengan resolusi yang lebih besar hingga 64 megapiksel. Oke, mari langsung saja kita simak sama-sama videonya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu untuk urusan desain dari Oppo Reno 8 5G. Kalau dilihat dari tampilan belakang nih ya, dengan harganya yang dibanderol 7,9 jutaan, menurut saya ponsel ini pantas dengan desain yang dibawakan. Bahkan meskipun ponsel ini masih menggunakan bodi plastik nih ya, tapi untuk feel genggamannya itu memang terasa cukup berbeda dengan ponsel yang saya pakai satu ini, lebih tepatnya Realme 8. Dan untuk harganya memang sangat jauh berbeda. Cuman yang kita bahas di sini kan untuk harga dan juga bahan yang dipakai oleh kedua ponsel. Sama-sama menggunakan bahan plastik atau polikarbonat, tapi untuk feel genggaman tetap terasa mewah pada ponsel Oppo Reno 8 5G. Lalu untuk ketebalan dan juga beratnya menurut saya masih terjaga, karena hanya memiliki ketebalan 7,7 mm dengan berat mencapai 179 gram. Cuman ketika kita lihat untuk tampilan depan atau layar pada Reno 8 5G, menurut saya masih ada yang kurang worth it, dan pastinya terdapat pada bezel yang diterapkan. Karena untuk ponsel dengan harga 7,9 jutaan, bagi saya pribadi nih ya, bezel yang dimiliki Reno 8 5G ini masih terasa tebal. Dan perbandingan bezel yang dipakai ini menurut saya hampir sama dengan ponsel dari Realme 8. Tapi untuk gambar maupun warna yang dihasilkan bagi saya udah cukup bagus, karena sudah menggunakan layar berpanelkan AMOLED dengan refresh rate 90 Hz dengan kerapatan 411 ppi dengan kecerdasan maksimum hingga 800 nit. Dan layar dengan ukuran 6,4 in bagi saya masih sangat familiar, karena sekarang ini bisa dibilang banyak banget ponsel dengan ukuran standar 6,4 in. Jadi ketika kita gunakan buat nonton video, untuk warna maupun gambar yang dihasilkan masih terasa tajam. Cuman satu lagi yang saya sayangkan dari ponsel ini, belum adanya dual speaker stereo. Entah kenapa ponsel dengan harga 7,9 jutaan masih mono speaker aja. Padahal brand sebelah dengan harga 3 jutaan itu udah rame-rame pakai dual speaker stereo. Dan waktu kita gunakan buat scrolling atau buat multitasking nih ya, untuk gambar yang dihasilkan masih terasa halus karena sudah memiliki pilihan refresh rate adaptif maupun 90 Hz. Dan yang saya suka untuk tampilan antara muka Oppo dibanding Realme, yang pertama pastinya nggak adanya iklan. Lalu yang kedua untuk tampilan always on display, kita bisa mengkustomisasi untuk tampilan always on display ketika nyala. Berbeda dengan Realme UI, ponsel dengan harga 9 jutaan aja masih belum ada fitur untuk kustomisasi always on display. Lebih tepatnya kemarin saya udah tanya sama Bang Teguh, yaitu pakai ponsel Realme GT 2 Pro. Ternyata masih sama aja, nggak ada pilihan atau opsi untuk mengkustomisasi sensor sidik jari maupun tampilan always on display-nya. Ya semoga saja untuk update seterusnya kita bisa mendapatkan fitur tersebut. Lalu pada bagian sektor fotografinya, di awal video tadi kan saya udah bilang mau ngebuktiin seperti apa sensor dari IMX766 di ponsel Oppo Reno 8 5G ini, kira-kira gimmick atau enggak. Dan berikut ini adalah hasil foto maupun perekaman video dari Reno 8 5G. Dan kita bandingin juga dengan hasil foto dari Realme 8 4G. Jadi sensor IMX766 pada Realme 8 5G ini menurut saya nggak gimmick ya. Lebih tepatnya akan sangat terlihat jelas ketika kita gunakan buat perekaman video malam atau untuk pemotretan di malam hari. Karena untuk gambar maupun ketajaman yang dihasilkan emang sangat berbeda banget. Dan menurut saya wajar aja kalau harganya mencapai 7,9 jutaan.
rekaman video dengan resolusi 4K 30 fps di pagi hari. Kita coba sedikit lari. Ya. Resolusi 1080 30 fps. Kita coba buat sedikit lari. Wih, stabil. Resolusi 1080 30 fps. Stabil. Mantap. Ini dual videonya dari Oppo Reno 8 5G. Ini nih hasilnya. Kita coba buat sedikit lari ya. Stabil atau enggak nih? Oh, masih terasa goncangannya. Lalu untuk urusan performa, ponsel ini bisa dibilang hadir dengan chipset terbaru dari MediaTek Dimensity 1300 dengan fabrikasi 6 nanometer. Dan untuk urusan performa menurut saya emang bagus, dan ponselnya juga nggak cepat panas. Apalagi yang masuk di pasar Indonesia itu punya varian dengan internal gede, yaitu 8/256GB dengan penyimpanan berjeniskan UFS 3.1. Jadi buat transfer data pasnya udah cepet banget. Sedangkan untuk menopang semua performa yang dimiliki oleh Reno 8 5G, ponsel ini hadir dengan baterai berkapasitas yang sedikit lebih tinggi dari pendahulunya, karena memiliki kapasitas hingga 4500 mAh dengan peningkatan adapter charger hingga 80 Watt yang bisa mengisi baterai dari 1 hingga 100% itu hanya membutuhkan waktu selama 28 menit saja. Dan ini menurut saya udah cepet banget, meskipun untuk brand lain dengan harga 7,9 jutaan udah ada yang ngasih adapter charger hingga 120 Watt. Sedangkan untuk kesimpulannya, overall untuk spesifikasi di atas kertas maupun pembuktian Oppo Reno 8 patut kita acungi jempol. Cuman yang paling saya sayangkan untuk Oppo Reno 8 itu untuk bezel maupun dagu yang dimilikinya masih sama dengan ponsel 2 atau 3 jutaan rupiah, dan ini perlu digarisbawahi. Sedangkan kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana? Dengan tampilan desain, spesifikasi, harga maupun hasil fotografi dari Reno 8 dan juga Realme 8 4G. Coba kalian tulis saja pendapatnya di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.